Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas dan review sebuah Android TV Box. Dimana bagi kalian yang belum tahu aja ya, TV Box ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah fungsi TV biasa menjadi layaknya sebuah Smart TV yang berbasis Android. Nah, kemarin kita kedatangan Android TV Box dari SVI Cloud, dimana produk TV Box dari SVI Cloud ini sebelumnya memang udah ada beberapa, dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang versi terbarunya. Oke, langsung saja ya, ini dia penampakan boxnya SVI Cloud TV Box. Dan ini kita lihat sebentar ya kemasan boxnya seperti ini. Dimana di bagian depan sini terdapat fitur-fitur utamanya, yaitu di sini ada YouTube, Wi-Fi, Blu-ray, Google Play Store, kemudian CPU 9 core, 2 GB RAM, 16 GB ROM eMMC, dan juga sudah support Bluetooth. Lalu di bagian belakangnya ini ada ditulis speknya lagi, dan di sini tipenya atau modelnya adalah SVI Cloud M8S Pro W. Oke, langsung aja ya, mari kita buka boxnya. Dimana pertama kita akan dapat manual petunjuk penggunaan yang berbahasa Inggris, dan di sini juga sudah ada kartu garansinya juga ya. Yang mengingat SVI Cloud ini udah resmi dipasarkan di Indonesia, jadi ini udah ada garansi resminya selama 1 tahun, sehingga nggak perlu khawatir lagi ya kalau mau beli produk ini. Oke, kemudian ada TV boxnya sendiri dan kita kesampingkan sebentar. Lalu ada kepala chargernya beserta adapter colokannya. Di sini adapter colokannya dikasih 2 ya, yang satu yang kepalanya 3. Kemudian ada kabel power, lalu ada kabel HDMI to HDMI untuk menyambungkan TV boxnya ke TV atau monitor, dan terakhir kita dapat remote. Oke, dan inilah yang akan kita dapatkan dalam paket SVI Cloud TV Box ini. Dan lanjut kita bahas ke TV boxnya, dan seperti inilah barangnya SVI Cloud. Di sini ada stiker merah putih Indonesia ya, Indonesia Edition ini tulisannya. Ya sekali lagi ini produknya udah resmi masuk ke Indonesia. Kemudian dari barangnya ini bodinya full dari plastik, jadi ini feelnya ringan banget. Lalu bagian belakang sini terdapat port AV, kemudian port LAN, lalu HDMI port, dan lubang colokan untuk power. Selanjutnya di samping sini terdapat 2 port USB dan memory slot. Kemudian di sisi-sisi yang lain udah nggak ada apa-apa, cuma ada lubang ventilasi aja. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang. Pertama kita sambungkan kabel power ke TV boxnya, lalu sambungkan ke power source menggunakan adapternya ya. Kemudian sambungkan kabel HDMI-nya ke TV box dan ke TV-nya. Setelah beres, maka tinggal nyalakan TV dan masuk ke mode input HDMI. Oke, inilah tampilan awal dari SVI Cloud TV Box ini. Dan untuk bernavigasi, kita cukup menggunakan remote bawaannya, dimana untuk pertama kali kita harus sediakan 2 buah baterai A3 untuk remote-nya ini. Dan remote-nya sendiri ini, feel tombolnya terasa lebih kliki ya, jadi menurut saya ini lebih enak dibanding remote TV pada umumnya. Oke, pertama kita masuk ke setting. Di sini saya mau perlihatkan sistemnya dulu ya. Dimana TV Box ini pakai OS Android versi 7.1 Nougat. Jadi untuk settingannya ini sudah sangat familiar harusnya, karena kurang lebih sama kayak di smartphone kita. Oke, selanjutnya kita akan sambungkan ke internet. Dan di sini kita menggunakan koneksi Wi-Fi karena saya nggak ada koneksi internet kabel. Kita masuk ke bagian network. Oke, ini sekarang udah connect. Kita kembali ke halaman utamanya, yaitu di bagian tab live. Nah, dan sekarang kita akan coba bahas fitur-fiturnya. Di sini sudah terdapat beberapa aplikasi-aplikasi hiburan. Dan pertama kita akan coba buka Indonesia VOD. Nah, di dalam sini ternyata sudah sangat lengkap sekali. Dimana di sini sudah terdapat ribuan film, kemudian serial TV dan anime juga ada, baik dari Indonesia maupun luar. Dan yang untuk film dari luar juga sudah ada subtitle Indonesianya juga. Untuk kategorinya ini ada film-film dari Indonesia, Melayu, China, Hong Kong, Korea, Jepang, India, Thailand, dan Barat. Bahkan di sini juga ada konten Blu-ray beresolusi tinggi juga. Ya, tapi konsekuensinya koneksinya harus cepat juga ya kalau mau akses yang Blu-ray. Jadi di sini kita bisa pilih sesuka kita film yang kita sukai dan mau kita tonton. Semuanya bisa ditonton secara gratis tanpa perlu berlangganan. Dan daftarnya ini juga akan selalu update apabila ada yang baru. Kemudian bagi yang suka drama Korea, di sini juga ada, dan kita tinggal buka dan pilih mau nonton mulai dari episode berapa.
패션 체크인 셋이니까 그 전에 사갖고 가자. 물론 급식 뭐냐 식단표를 치 식욕이 뚝 떨어지네 진짜로다가. Tak ketinggalan untuk yang suka anime di sini juga ada dan semuanya tinggal pilih bebas yang kita suka. Yeah, but kindergarten's so different. It can be too much for a kid. Having a buddy with him to get through it can really help things. I remember with Anne. Kemudian di sini juga ada fitur search-nya. Jadi di sini kita bisa langsung nyari berdasarkan judul filmnya. Kemudian di sini juga kita bisa memfavoritkan film yang kita suka. Dan di sini ada historinya juga, di mana kita bisa melihat film apa aja yang pernah kita tonton sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuka Indonesia Live, di mana di sini juga tersedia berbagai macam channel yang sangat lengkap sekali. Bisa dilihat di sini macam-macam ya, hampir semua channel premium juga udah ada dan kebanyakan juga sudah HD. Dan ini juga udah dikategorikan lagi, misal ini channel Indonesia mulai dari saluran TV nasional sampai saluran TV premium juga ada. Lalu ada channel berita dan ini ada banyak banget. Kemudian sport juga ada, misalnya ini ada BT Sport, Sky Sport dan Fox Sport juga ada. Lengkap banget ya. Kemudian channel khusus movie dan cinema juga udah dikelompokkan. Kemudian channel dokumentari seperti Animal Planet sampai National Geographic juga ada. The emperor penguins have already put on a good layer of blubber and are sweltering in the balmy, near-freezing heat of high summer. Lalu channel edukasi kids kartun untuk anak-anak juga banyak banget. Bahkan channel religi semisal Ahsan TV sampai Wesol TV juga ada. Dan masih banyak lagi. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Kemudian channel-channel dari berbagai negara juga sudah dikelompokkan dan juga sudah ada subtitlenya. Bahkan di sini di beberapa channel tertentu kita bisa nonton seluruh siarannya atau acara yang sudah kelewat tayang di 7 hari ke belakang. Dan semua layanan itu tadi bisa langsung kita nikmati tanpa harus berlangganan lagi alias free. Dengan catatan kita harus nyediain koneksi internet yang cepat. Mengingat kualitas videonya juga bagus-bagus, maka koneksinya juga wajib ngebut. Kemudian ada English Live, di mana di sini berisikan channel-channel berbahasa Inggris dan juga sudah dikategorikan. Lalu bagian Chinese Live, di sini berisikan channel-channel yang menggunakan bahasa Mandarin. Oke, lanjut ke tab selanjutnya, yaitu di bagian VOD, di mana di sini ada Chinese VOD yang mana ini kurang lebih mirip dengan Indonesia VOD tadi, yaitu di sini tersedia banyak sekali film yang berbahasa Mandarin dan juga sudah dikelompokkan, mulai dari TV series, anime, dokumentari dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut ke Cloud Cinema, di mana di sini berisikan ribuan film yang berbahasa Inggris dan sudah dikategorikan juga. Misalnya di sini ada action, adventure, komedi dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada YouTube, di mana kita bisa nonton YouTube melalui TV ini juga. Jadi kalau bosan nonton film, kita bisa YouTubean juga di sini. Lalu ada Google Chrome, kalau mau browsing-browsing di sini juga bisa, dan untuk kemudahan navigasi kita juga bisa menyambungkan keyboard dan mouse ke TV Box ini. Dan di sini kita juga bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa di-download melalui aplikasi app market bawaan dari SVI Cloud ini sendiri, maupun juga bisa melalui Google Play Store juga. Oh iya, tak ketinggalan terdapat fitur Miracast, yaitu kita bisa melakukan mirroring screen dari smartphone kita ke layar TV melalui koneksi WiFi secara langsung.
Dan terakhir, jika kita ingin membuka atau memainkan konten multimedia yang tersimpan di flash disk atau di hard disk eksternal, maka hal tersebut juga bisa dilakukan. Kita tinggal colokin aja ke port USB-nya, lalu masuk ke bagian file browser, dan di sini kita bisa membuka dan memainkan file yang tersimpan di flash disk atau di hard disk eksternal tadi. Oke, dan untuk kesimpulannya, di mana TV Box dari SVI Cloud ini memang bukan sekedar Android TV Box biasa ya. Di mana daya jual utama dari SVI Cloud TV Box ini adalah layanan streaming yang ditawarkannya. Mengingat di sini kita diberikan layanan streaming film maupun channel-channel yang luar biasa banyaknya, dan semuanya bisa kita nikmati secara gratis tanpa perlu berlangganan lagi. Ya, cuma memang kita harus menyediakan koneksi internet yang cepat juga. Jadi sekali lagi di sini kita cukup beli SVI Cloud TV Box ini saja, dan di dalamnya sudah include layanan streamingnya secara lifetime.